Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan tentunya langkah kaki kita untuk menuju rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah sebuah kenikmatan yang teramat besar, teramat mahal yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat memeliharanya, yaitu dengan keistiqomahan yang kita usahakan. Dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan itulah mengantarkan kita untuk bisa meraih yang namanya husnul khotimah di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya. Akhir itulah yang menentukan, menjadi penutup amal seseorang. Kalau orang membiasakan ketaatan kepada Allah, maka Allah insya Allah akan wafatkan dia dalam keadaan baik. Tetapi sebaliknya, jikalau seseorang melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, maka mana mungkin dia bisa menutup akhir hayatnya dengan akhir yang baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika seseorang selesai daripada salatnya, insarafa min salatihi wa ma kutiba lahu, tidaklah dituliskan baginya pahala illa usyruha, kecuali adalah hanya 1/10, au tis'uha atau 1/9, au thumnuha 1/8, au sub'uha 1/7, au sudusuha 1/6, au khumsuha 1/5, au rubu'uha 1/4, au thuluthuha 1/3, au nisfuha, setengah daripada salatnya. Jadi salat, kualitas salat yang kita lakukan bisa jadi berbeda-beda, Pak, tergantung kepada diri kita masing-masing di dalam mengerjakannya. Ada yang mendapatkan 1/10, ada yang mendapatkan 1/7, ada yang mendapatkan 1/4, ada juga yang mendapatkan setengah daripada salatnya. Antara satu makmum dengan makmum lain bisa jadi berbeda. Antara imam dengan makmum bisa jadi juga berbeda kualitas daripada nilai salat yang dia kerjakan, walaupun sama-sama berjamaah. Nah, disinilah penting bagi kita untuk memperhatikan yang namanya bagaimana untuk bisa mendapatkan kesempurnaan dari nilai-nilai salat yang kita kerjakan. Nilai kesempurnaan itu tentunya didukung dengan berbagai hal, baik itu dari diri kita sendiri atau juga lingkungan kita. Dari diri kita sendiri, bagaimana fokus kita, konsentrasi kita, kehusyuan kita di dalam salat yang kita kerjakan. Maka yang namanya khusyuk atau konsentrasi itu adalah sesuatu yang memang
terkadang datang atau dimunculkan dari di dalam diri kita sendiri. Bahkan ada orang Pak, ketika baru takbir Allahu Akbar, pikirannya sudah melayang ke sana kemari Pak. Khinzib atau khanzab itu menggoda seseorang setiap kali dia mengerjakan ibadah salatnya. Sehingga ada ketika orang baru takbir yang awalnya tadi kehilangan kunci, Pak, kada ingat maandak di mana, sudah mencari ke sana kemari. Sekalinya beandak dalam kantong seorang kuncinya. Nah, ini khanzab mengganggu setiap orang ketika dia di dalam salatnya. Oleh karena itulah kata Nabi apa? Ketika seseorang mengerjakan ibadah salat, maka dia juga harus menjaga dirinya. Jangan sampai dibuyarkan dengan hal-hal yang mungkin bisa mengganggu konsentrasinya di dalam ibadah salatnya. Sebagai contoh misalnya ketika seseorang salat dan hidangan sudah dihidangkan di hadapannya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, idza quddimal asya, apabila makan malam itu sudah dihadirkan, dihidangkan, fabda'u bihi, maka makanlah dulu, qabla an tusallul maghriba, sebelum kalian mengerjakan salat maghrib. Hakun salat ingat makan atau makan ingat salat Pak? Hakun apa Pak? Makan ingat salat daripada salat ingat makan. Ya sidin tadi aku berbuka puasa nang dimakan tadi sempatnya cuma kurma, karena mungkin hendak jasidin bedudi aja nih imbas sholat maghrib karena hanyar mau unting buburnya. Tapi konsentrasi buyar di dalam sholat gara-gara jangan-jangan habis kena. Nah ini jadi lebih baik kata Nabi fabda'u bihi, makanlah dulu sebelum salat maghrib didirikan. Cuma amun kekanyangan kada baik juga baik. Tak sadar sidin kekanyangan sudah. Akhirnya salat maghrib pun terbengkalai. Bahkan juga bisa jadi tidak konsentrasi. Jadi kalau memang hidangan itu sudah dihidangkan, makanlah dulu secukupnya supaya kita tetap konsentrasi di dalam salat kita. Nah, begitu juga di dalam hadis Nabi SAW yang lain, ketika di dalam salat maka hendaknya supaya kehusyuan itu juga muncul. Maka pandangan mata ketika salat itu dilarang oleh Nabi SAW, yaitu adalah anil iltifat, yaitu menoleh ke sana kemari. Salat Allahu Akbar, tapi pandangan sidin ke sana kemari, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah ini juga bisa mengurangi konsentrasi. Maka itu diperintahkan ketika kita sholat, pandangan mata kita adalah ke tempat sujud. Itu adalah untuk mendatangkan juga kehusyuan, konsentrasi kita di dalam sholat. Dengan kita tertuju fokus pada satu titik, yaitu adalah tempat sujud kita, maka itu bisa mendatangkan kehusyuan bagi kita. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fis shalah aw la tarji'u ilaihim. Jadi Allah akan menghilangkan atau mencabut mata-mata kalian kalau seandainya pandangan kalian, kata Nabi, itu adalah ke atas ketika di dalam sholat. Jadi jangan ketika sholat itu ke atas pandangannya. Jadi ketika itu memang ada sebagian sahabat yang di dalam sholat ternyata pandangan mereka itu ke atas, ke langit. Kemudian Nabi SAW pun melarangnya. Kemudian di dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan, la salata bi hadrati ta'am. Jadi janganlah salat pada saat makanan itu sudah dihidangkan. Kemudian wala huwa yudafi'uhul akhbathan, dan juga tidak sempurna seseorang ketika dia menahan akan hajatnya.
Jadi ketika hajat kita sudah mendesak Pak, maka lebih baik dibuang dulu daripada kita tidak konsentrasi di dalam sholat kita. Hendak bak kami jangan ditahan-tahan baik. Apalagi mau buang air besar, jangan ditahan-tahan. Ketika memang hajat itu menimpa diri kita, maka tunaikanlah dulu, walaupun kita terlambat di dalam sholatnya, daripada kita kada konsentrasi baik. Jadi lebih baik kita terlambat dibandingkan kita tidak khusyuk di dalam sholat kita. Jadi sekalipun orang terlambat, misalnya dia hanya mendapatkan 1 rakaat, bahkan dia mendapatkan hanya salam saja, misalnya pada saat dia baru duduk Allahu Akbar, orang sudah tasyahud akhir, kemudian orang-orang pun pada selesai Assalamualaikum warahmatullahi, misalnya dia baru duduk, dia hanya menemui misalnya adalah tasyahud akhir, maka dia tetap mendapatkan pahala berjamaah. Bahkan kalau misalnya dia datang orang sudah selesai, itu juga tetap dia dapatkan pahalanya Pak. Nah jadi lebih baik dia buang hajatnya terlebih dahulu dibandingkan dia menahan, yang menyebabkan tidak konsentrasi. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hal lain yang juga akan dapat memutus konsentrasi kita di dalam sholat, yaitu adalah ketika di dalam sholat kita tidak meletakkan yang namanya penghalang. Nah, walaupun sebenarnya penghalang atau sutroh itu adalah bukan perkara yang wajib. Sah sholat seseorang walaupun tidak ada yang namanya penghalang atau sutroh, penanda atau sutroh, sah sholatnya sekalipun tidak ada. Cuma kalau seandainya kita khawatir banyak orang lalu lalang di hadapan kita yang sedang sholat, maka hendaknya kita meletakkan yang namanya sutroh. Nanti kita akan bahas bagaimanakah sutroh yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam pemahaman yang komprehensif. Mari sama-sama nanti kita bahas. Nah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, karena sesungguhnya ketika orang sholat kemudian ada yang lewat di hadapannya, nah itu bisa memutus sholat seseorang Pak. Jadi menyebabkan tidak khusyuknya sholat orang tersebut, yang pada akhirnya putuslah sholatnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang pertama adalah an Abi Juhaim bin Harith radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul marru baina yadayil musalli, kalau sekiranya seseorang tahu madza alaihi minal itsam, dosa melewati orang yang sedang sholat. Kalau orang tahu tentang dosanya Pak, melewati orang yang sedang sholat, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi, maka lebih baik baginya menunggu 40. Nah 40 ini ada yang di antara para ulama mengartikan 40 waktu, 40 hari, ada juga yang mengartikan 40 tahun. Luar biasa Pak, lebih baik menunggu 40 tahun, kharifan 40 tahun dibandingkan dia melewati orang yang sedang sholat. Sholat kan tidak seberapa lama Pak, paling 5 menit selesai. Nah dibandingkan itu, maka lebih baik dia menunggu walaupun 40 tahun lamanya. Luar biasa. Ini artinya apa? Warning atau juga perhatian, peringatan kepada kita agar jangan sampai kita mudah-mudahnya melewati orang yang sedang sholat di hadapannya. Di hadapannya di sini maksudnya di hadapan batasan orang itu sujud. Kalau di luar daripada itu tidak mengapa, silahkan Pak. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian nanti dalam batasan apa sih seseorang itu tidak boleh melewati? Yaitu adalah ketika sholat yang dia kerjakan adalah sholat sendirian atau sholat sunat Pak. Ini kada boleh Pak di hadapan pesujudannya. Tapi kalau seandainya sholat yang dikerjakan itu adalah sholat berjamaah, maka hukumnya diperbolehkan seseorang melewati orang yang sedang sholat tadi. Kalau sholatnya berjamaah, kecuali yang tidak boleh itu adalah melewati sang imam Pak. Misalnya di sebelah kiri masih ada yang kosong,
sebelah kiri ulun lah ada yang kosong misalnya. Sementara semuanya full sudah terisi, tapi masih ada sebagian jamaah yang belum bisa masuk, masih di luar misalnya. Padahal salat sudah didirikan. Maka dalam kondisi yang seperti itu, daripada kesempurnaan salat berjamaah itu berkurang gara-gara apa? Tidak sempurnanya shaf, masih ada yang bolong-bolong shafnya, maka yang di luar itu boleh melangkahi atau juga melewati orang yang sedang sholat, Pak. Ya, melewatinya juga dengan cara yang sopan santun, malah jangan mentang-mentang boleh sidin bawa kacak pinggang melewati misalnya, atau ketika orang sujud dilangkahi sidin kepala orang. Nah, itu jangan. Jadi walaupun boleh, cuma dengan cara yang arif dan juga bijaksana, dengan cara sopan dia lewati orang yang sedang sholat. Nah, bagi kita yang kebetulan dilewati, jangan ditahan-tahan, baik. Sidin hendak mengisi sebelah sana, pian tahan misalnya, gara-gara tadi kada paham, dikira kada boleh melewati orang yang sedang sholat. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita sedang sholat sendirian, itu baru tidak boleh. Tapi kalau kita sedang sholat berjamaah, maka boleh dilewati oleh orang yang memang ada keperluan, Pak. Jadi boleh. Kalau tidak ada keperluan, bolak-balik misalnya, itu baru dilarang. Tapi kalau memang ada keperluan, ada shaf yang masih kosong, maka seseorang boleh melewati orang yang sedang sholat untuk mengisi kekosongan shaf tadi. Karena apa? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Bagian daripada kesempurnaan sholat. Kalau seandainya shaf itu terisi dengan rapi dan juga sempurna, maka itu penting bagi kita untuk mengisi shaf itu dengan rapi dan juga rata. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga kalau seandainya ada yang batal, Pak. Misalnya kebetulan kita berada di shaf yang depan, ternyata kita kentut, Pak. Walaupun kada berbunyi, malah mengaku aja, Pak. Jangan ditarusakan sholatnya. Ini gara-gara supan misalnya ditarusakan sidin. Aku aja sidin amun keluar ketahuan orang bakantut. Tapi sakanya berbau kata sidin. Rupanya sidin benar, dan kadang mencium kanan kiri, rupanya mencium. Nah, jadi ketika seseorang batal, maka dia harus keluar. Dia harus keluar dalam artian dia wajib mengambil air wudhu kembali. Dia tidak boleh meneruskan salatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana, apakah dia keluar atau dia tetap berdiri atau duduk di tempatnya. Nah, ini juga jangan dilakukan. Seyogianya dia keluar untuk mengambil air wudhu. Jangan sampai dia berada di tempatnya gara-gara tadi mungkin mengira, wah kayak apa melewati orang banyak nih, otomatis kan melangkahi orang yang sedang sholat. Pemahamannya demikian selama ini. Maka ketika seseorang batal, dia keluar untuk berwudu kembali. Jangan sampai dia tetap berada di tempatnya, baik itu berdiri ataupun duduk. Karena apa? Karena itu ada peluang untuk memutus shaf yang ada. Karena sidin batal, Pak. Kalau sidin batal, otomatis memutus shaf yang ada. Maka sidin keluar untuk mengambil air wudu, sementara shaf yang kosong ini nanti akan dirapatkan oleh orang yang samping kanan dan kirinya. Jadi silakan yang kanannya atau yang kirinya yang akan merapatkan, mana yang paham. Kalau seandainya kada paham-paham juga nang sampingnya, ya sudah yang belakang maju ke depan untuk mengisi kekosongan di dalam shaf. Jangan dibiarkan kosong, Pak. Atau misalnya imam batal, maka imam pun meninggalkan yang namanya tempat imam dan dia mengambil air wudhu. Kemudian imam bisa menarik makmum yang ada di belakang untuk maju. Atau kalau misalnya pertama, kalau paham makmum ya sudah maju makmumnya. Kalau misalnya makmumnya kada paham-paham juga, kadang majunya baik daripada bubar sholat berjamaah, lalu imam boleh menarik yang ada di belakangnya untuk maju ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ketika seseorang batal, maka dia keluar untuk mengambil air wudhu. Cara keluarnya bagaimana? Boleh dengan dua cara. Bisa lewat samping, ya sudah dia melangkahi orang yang sedang sholat, kemudian dia keluar dari pintu untuk mengambil air wudhu kembali. Atau dari belakang, dari samping, sela-sela
Kalau seandainya pintunya ada di belakang, maka dia masih bisa untuk menuju pintu belakang. Nah, ini yang dipilih oleh tarjih, walaupun dua-duanya diperbolehkan, tapi tarjih memilih yang terkecil untuk melangkahi, maka yang paling terkecil itu adalah melewati belakang. Jadi dari sela-sela samping lalu dia bisa keluar dari belakang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau seandainya dimaksudkan tidak boleh melangkahi itu adalah kalau sholat kita adalah sholat yang sendirian, Pak. Misalnya sholat sunat, maka itu perlu yang namanya penanda atau juga sutrah. Kemudian bagaimanakah sutrah yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa an Aisyah qalat, dari Aisyah ia berkata, suilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi ghazwati Tabuk. Nabi pernah ditanya oleh Aisyah dalam peperangan Tabuk, an sutratil musalla, tentang sutrah bagi orang-orang yang sholat. Jadi di tempat zaman Nabi kan kereda kayak kita singgah di mana aja ada masjid, Pak. Kalau di tempat kita hendak ke hulu sungai, waktu sholat tiba, maka kita mampir di masjid-masjid mudah. Kalau di zaman Nabi karena terbatasnya masjid di ketika itu tidak ada, maka di mana di situ waktu sholat tiba, maka Nabi pun menghentikan perjalanan atau safarnya. Kemudian Nabi mendirikan sholat secara jamak dan juga qasar. Misalnya ketika menuju dalam peperangan Tabuk misalnya. Nah, kemudian ditanya tentang sutrah tadi, penghalang atau juga penanda. Maka Nabi pun bersabda, mithlu mukhiratir rahal. Letakkanlah yang namanya sutrah sekalipun itu adalah berupa sandaran pelana atau juga pelana unta atau juga kuda. Jadi taruh di depan pelana. Nah, hadis riwayat Muslim. Cuma hadis ini jangan dipahami apa adanya, Pak, tekstual. Timbul sidin becarian pelana kuda ke pasar. Kenapa pian becarian pelana kuda? Ini jasidin gasan ku bawa ke masjid. Gasan apa? Gasan sutroh kena amun aku salat sunat. Atau sekarang misalnya ada di antara masjid-masjid yang dulu pernah dibuatkan oleh seseorang, yaitu adalah sutroh berupa kayu, Pak. Ada orang yang beristilah maulahakan, Pak, sutroh yang terbuat dari kayu, nang kaya nisan itu napa. Lalu dibagikan ke masjid-masjid. Gasan apa? Ini gasan penghalang orang yang sholat. Nah, jadi kenapa Nabi mengatakan ketika itu adalah mithlu mukhiratir rahal, yaitu adalah semacam, walaupun hanya semacam tadi pelana kuda atau sandaran. Karena memang benda itu adalah benda yang biasa digunakan Nabi dan para sahabat ketika itu, atau benda-benda itu sudah ada di zaman itu. Bukan dalam artian kita sekarang beristilah mencari yang seperti itu juga, Pak. Atau nanti di dalam hadis selanjutnya juga disebutkan walau bisahmin, walaupun hanya dengan satu anak panah. Jembusidin ke masjid membawa anak panah beserta dengan busurnya. Pian hendak latihan kah ke masjid memanah kada jasidin ini gasan aku kena maandak di hadapan aku sholat, dijadikan sebagai sutra. Jadi pemahaman yang seperti ini pemahaman yang sangat tekstualis, Pak. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada yang namanya sajadah, sudah ada yang namanya karpet. Nah, karpet ini adalah sebagai penanda, apalagi ada ditambah lagi dengan adanya kain putih. Ini sudah menjadi sutra bagi kita saat ini. Bisa jadi kalau seandainya di zaman Nabi, Pak, ada andakan ini, Pak, bisa jadi dalam hadis Nabi justru menyebutkan ini. Atau misalnya ada mik, misalnya andaklah mik di hadapan. Jadi bukan dalam artian kita tekstualis memahami dengan mengartikan apa adanya, lalu harus seperti itu apa yang kita aplikasikan di zaman saat ini. Karena saat ini sudah ada sajadah, sudah ada karpet, kemudian juga ada tanda-tanda, kecuali kalau misalnya karpetnya hijau, misalnya apalah semuaan hijau polos misalnya, tidak ada garis-garis, maka bisa jadi pian menaruh apakah, misalnya pulpen kah di hadapan pian sholat, itu bisa. Tetapi karena sudah ada penanda, ada garis dan segala macamnya, maka ini sebenarnya sudah dianggap bagian daripada sutrah, Pak. Jadi sutrah itu adalah penghalang, penanda
agar orang tahu, jangan sampai dia melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis Nabi yang lain, An Sabrah bin Ma'bad al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir ahadukum fis shalah, hendaknya kalian membuat sutrah ketika di dalam salat, walau bisahmin tadi, walaupun hanya dengan satu anak panah yang kalian jadikan sebagai sutrah. Akhrajahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kemudian wa an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u salatar rajulil muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rahal. Terputus, kata ayat tahu itu artinya terpotong, memang secara bahasa maksudnya terputus salat yang dilakukan oleh seseorang. Jadi di sini disebutkan salatar rajul. Kenapa disebutkan rajul, Pak? Tidak nisa. Sebenarnya kata rajul ini mencakup juga salat yang dilakukan oleh perempuan, Pak. Jadi kita mengartikan kalimat-kalimat yang ada dalam hadis itu, walaupun penyebutannya rajul, itu juga mencakup perempuan, Pak. Walaupun artinya laki-laki, tetapi juga cakupannya adalah perempuan. Jadi baik itu salat yang dilakukan oleh laki-laki atau salat yang dilakukan oleh perempuan akan terputus kalau seandainya dia tidak meletakkan adanya sutrah di hadapannya. Kalau ada orang yang lewat ketika dia salat, siapa? Pertama adalah al-mar'ah, perempuan yang lewat. Yang kedua adalah wal himar, yaitu adalah keledai yang lewat. Yang ketiga adalah wal kalbul aswad, yaitu adalah anjing hitam. Al kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah jelmaan daripada syaitan. Nah, di dalam hadis ini disebutkan mar'ah, Pak. Maka dalam hal ini kita tidak bisa mengartikan hanya perempuan saja yang lewat. Berarti Islam itu kada adil lah. Kalau seandainya perempuan aja yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat, maka terputus sholat seseorang. Nah, jadi mengartikan, memaknai hadis itu harus secara komprehensif, Pak. Terkadang memang di dalam kalimat-kalimat hadis penyebutannya itu hanya satu jenis kelamin, tetapi sebenarnya mencakup baik itu laki-laki atau juga perempuan. Contohnya, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila anak manusia itu meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Pertama adalah sedekah jariyah. Sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa, Pak? Wakaf. Nah, ini kalau orang berwakaf, maka selama wakaf itu digunakan, walaupun kita meninggal dunia, maka tetap mengalir pahalanya, Pak. Maka itu amal yang paling dicintai itu adalah salah satunya wakaf. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah wakaf. Nah, wakaf sekarang alhamdulillah fikih kontemporer berkembang, Pak. Kalau dulu kita bisa berwakaf hanya ketika kita memiliki tanah, lalu dijadikan sebagai masjid, dijadikan dibangunkan pesantren, atau mungkin juga panti-panti asuhan, atau mungkin juga rumah sakit, atau mungkin juga adalah dibangunkan untuk pekuburan. Nah, ini sebenarnya memang wakaf, tetapi ini adalah fikih klasik, pemahaman fikih klasik, atau juga ya cukup ketinggalan, Pak, pemahaman tentang wakaf. Negara-negara berkembang saat ini sudah lama, Pak, mengembangkan yang namanya wakaf. Maka itu kenapa Al-Azhar itu bisa memberikan beasiswa kepada orang-orang yang studi di sana. Ternyata itu adalah berasal dari uang wakaf, manfaat wakaf yang telah dikembangkan. Nah, alhamdulillah Indonesia walaupun terlambat dari negara-negara tetangga Malaysia, Singapura, pengembangan wakaf itu sudah mulai digalakan dengan hadirnya undang-undang tahun 2014, yaitu undang-undang tentang wakaf. Ternyata di dalam undang-undang itu, ini hasil juga kajian ijtihad dari para ulama-ulama fikih, yang namanya benda wakaf atau harta wakaf itu tidak hanya berupa tanah, tidak hanya berupa bangunan,
Tapi bisa juga berupa benda yang bergerak. Misalnya uang itu bisa dijadikan sebagai aset wakaf, Pak. Cuma secara prinsip yang namanya wakaf itu harus tetap tidak boleh berkurang, tidak boleh dijual, tidak boleh berkurang sedikit pun tidak boleh. Nah, bagaimana caranya? Maka uang wakaf itu jadi ada dua macam, ada wakaf uang, ada juga wakaf melalui uang, Pak. Nah, kalau wakaf uang itu adalah seseorang berwakaf, nanti dia bisa berwakaf melalui lembaga keuangan syariah atau juga lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Uang itu akan dikumpulkan, Pak. Misalnya dari 1 bulan ini yang berwakaf di Kalimantan Selatan terkumpul 1 miliar. Nah, oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan, uang 1 miliar ini akan diinvestasikan, Pak. Diinvestasikan. Kemudian hasil investasi inilah yang nanti akan didermakan atau disedekahkan. Jadi asetnya 1 juta itu secara prinsip wakaf itu tidak boleh berkurang. Tidak boleh berkurang sedikit pun. Yang boleh dimanfaatkan untuk disumbangkan itu adalah hasil investasinya. Nah, inilah yang dinamakan dengan wakaf. Jadi kalau pian hendak tidak perlu menjadi tuan tanah untuk berwakaf, tetapi bisa langsung berwakaf walaupun cuma 100.000, Pak. Tapi belum mendapatkan yang namanya ikrar akta wakaf. Kalau sudah sampai 1 juta nanti kita dapat sertifikat, kemudian dapat ikrar akta wakaf, IAW, ikrar akta wakaf. Kemudian nanti ada 2 orang yang menjadi saksi ketika kita berwakaf uang itu. Kemudian wakaf uang itu nanti akan diinvestasikan yang kita terus mendapatkan pahala dari hasil atau manfaat wakaf. Ada juga yang kedua adalah wakaf melalui uang. Nah, wakaf melalui uang ini misalnya kita ingin membangun mall misalnya, yang nantinya mall ini akan digunakan manfaatnya untuk membantu orang-orang fakir dan miskin, Pak. Atau untuk membantu operasional masjid. Sebagaimana misalnya dibikin pertokoan dari tanah wakaf, dari uang kumpulan wakaf. Nah, ini namanya wakaf melalui uang. Di negara-negara berkembang, Inggris dan segala macam itu sudah berjalan cukup lama, Pak. Akhirnya mereka bisa membiayai kepentingan kaum muslimin, bisa membiayai yang namanya fakir dan miskin dari hasil wakaf tersebut. Nah, kalau kita kan pekuburan kada kawat, apa hasilnya? Kemudian masjid juga terkadang juga terbatas dananya. Nah, ternyata bisa dikembangkan melalui investasi tadi. Jadi misalnya untuk membeli tanah 1 hektar berapa, lalu dikumpulkanlah dari uang wakaf. Kemudian dibangun mal-mal misalnya, atau dibangun pusat perbelanjaan yang nantinya disewakan. Hasil sewanya itulah yang bisa dimanfaatkan. Jadi terputus amal seseorang kecuali 3 hal. Pertama adalah amal jariah. Yang kedua adalah aw ilmin yuntafa'u bihi, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah aw ilmin yang yuntafa'u bihi awaladin saleh. Nah, yad'ulah, atau anak soleh, doa dari anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Walaupun di dalam hadis ini disebutkan walad, Pak. Walad itu artinya apa? Anak laki-laki. Tapi apakah hanya anak laki-laki saja yang bisa memberikan manfaat? Walaupun di dalam hadis ini sebenarnya menyebutkan walad, tetapi cakupannya juga termasuk anak perempuan yang solehah, Pak. Jadi tidak perlu khawatir kita, walaupun kita punya anak perempuan, maka insya Allah anak perempuan pun juga akan memberikan manfaat buat kita. Walaupun di dalam hadis itu hanya menyebutkan walad. Nah, begitu juga di dalam hadis tadi disebutkan mar'ah yang lewat. Kalau ada perempuan, apakah hanya perempuan saja yang lewat? Sebenarnya cakupan dari hadis ini bukan hanya perempuan yang lewat, Pak, tetapi termasuk juga kalau ada laki-laki yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat, maka itu ada kemungkinan akan memutuskan orang yang sholat, Pak. Nah, jadi jangan sampai melewati laki-laki kah? Perempuan kah? Maka jangan sampai melewati orang yang sedang sholat. Yang kedua apa? Wal himar. Nah, kenapa, Pak disebutkan himar, keledai? Karena konotasinya yang namanya himar ini adalah binatang nang babal, Pak. Bahasa kitanya, inna angkaral aswat ila sautul himar. Suara yang paling jelek itu adalah suaranya himar.
Himar ini berbeda dengan binatang lain, Pak. Kalau binatang lain ketika kita sholat misalnya, kita gertak kayak ininya Pak ya sudah berjauh. Tapi kalau himar itu beda Pak, sulit sekali menjauh. Walaupun kita sudah menggertak, apalagi kalau seandainya lama, dikhawatirkan dia akan buang hajatnya di tempat atau di hadapan orang yang sedang sholat. Maka itu kenapa dicontohkan jangan sampai ada himar. Nah kemudian yang ketiga adalah wal kalbul aswad atau juga anjing hitam. Nah, Bapak Ibu sekalian ini rahmati Allah, kenapa kita mengartikan al-mar'ah itu bisa perempuan, bisa juga cakupannya laki-laki. Karena di zaman Nabi misalnya, Nabi pernah sholat, rumah Nabi kan tidak seluas rumah kita Pak. Rumah Nabi hanya mungkin 3x4. Ketika Nabi sholat, batis Aisyah Pak, itu menjulur di hadapan Nabi sholat. Ketika Nabi sujud, Nabi kisar bahasanya, Nabi pindahkan, kisarakan batis Aisyah. Ketika Nabi selesai dari sujud, Nabi bangkit, Nabi betulkan lagi kaki Aisyah menjulur di hadapan beliau ketika sholat. Kalau seandainya batal sholat Nabi, tetapi kenapa Nabi membiarkan kaki Aisyah pada saat itu menjulur di hadapan Nabi? Bahkan Nabi begitu lemah lembut memindahkan kaki Aisyah. Amun kita bisa menghambat baik. Ini kenapa batis di hadapan pesujudan? Nah, jadi betapa lemah lembutnya Nabi ketika beliau mengerjakan ibadah sholat, sampai-sampai kaki Aisyah menjulur di hadapan beliau sholat, Nabi memindahkannya. Nah jadi sebenarnya kalau kita kompromikan antara hadis ini dengan hadis Aisyah tadi yang menyebutkan Aisyah di hadapan Nabi ketika Nabi sholat, sebenarnya cakupan dari hadis ini tadi tidak hanya perempuan yang lewat, termasuk juga adalah laki-laki yang lewat di hadapan orang yang sholat bisa kemungkinan akan memutus orang yang sholat. Nah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka itulah perlu yang namanya sutrah. Idza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu minan nas. Apabila kalian, salah seorang di antara kalian sholat, maka hendaknya dia meletakkan adanya penghalang dari manusia atau orang-orang yang lewat. Kecuali kalau misalnya kita sholat sendirian, kita yakin orang jarang lewat sini, maka kada perlu yang namanya sutrah, tidak mengapa. Tapi ketika orang lalu lalang di hadapan kita, maka perlu adanya penanda, walaupun itu adalah hanya berupa karpet atau juga hanya berupa sajadah saja. Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi. Nah, kalau seandainya kita sudah taruh sajadah, ternyata masih ada orang yang lewat di hadapan kita, Pak. Maka kata Nabi apa? Falyadfa'hu, maka tahanlah kata Nabi. Jadi kalau dia lewat kanan, tahan dengan tangan kanan. Kalau dia lewat kiri, maka tahan dengan tangan kiri, Pak. Jadi tahan saja ketika ada orang yang akan melewati kita. Nah, tahan. Nah, kemudian fa'in aba, kalau sekiranya dia tidak mau juga, dia tetap memaksa untuk lewat di hadapan kita, Pak. Maka kata Nabi apa? Falyuqatilhu, maka hendaknya kalian apa? Qatala yuqatilu itu memang artinya bunuh, Pak. Qatala yuqatilu artinya itu membunuh. Falyuqatilhu jangan diartikan membunuh, nauzubillah, Pak. Jadi jangan sampai kita mengartikan hadis ini apa adanya secara tekstual, timbul bunuh-bunuhan, Pak. Jadi keliru kalau kita mengartikan falyuqatilhu itu membunuh. Jadi luar biasa varian bahasa Arab itu. Terkadang kita tidak bisa memaknai hanya satu pemahaman, tetapi pemahaman-pemahaman yang beragam. Maka itu maksud daripada hadis ini falyuqatilhu itu ternyata artinya bukan bunuh. Nauzubillah, gara-gara hanya lewat orang sholat lalu dibunuh. Nauzubillah, timbul masjid berbunuh-bunuhan. Jadi maksud daripada hadis ini adalah falyuqatilhu itu kata Nabi apa? Hendaknya engkau tahan dengan sekuat tenagamu. Jadi ketika ada orang lewat, tahan nih, Pak. Kecuali tadilah kalau misalnya kita sholat berjamaah, kemudian ada yang batal, itu jangan pian tahan nih. Ini kita sholat sendirian misalnya, ada orang yang memaksa lewat, maka tahan dengan sekuat tenaga kita agar orang itu tidak jadi lewat di hadapan kita. Jadi bukan artinya membunuh, bukan. Nauzubillah kalau seandainya kita mengartikan membunuh. Fa innama huwa syaiton, kata Nabi. Sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Nah, orang mengganggu sholat itu kan syaitan, Pak. Memutus orang sholat itu adalah syaitan, gangguannya syaitan. Cuma jangan juga diartikan
apa adanya, timbul kena imbah misalnya pian sudah tahan sakanya sidin tetap melewati lalu pian bebatal setan ikam nih. Nah itu jangan Pak, timbul kelahian gara-gara itu aja ya. Kalau misalnya kita sudah menahan sekuat tenaga kemudian dia lewat tetap memaksa, ya sudahlah, berarti dia mendapatkan dosa ketika melewati orang yang sedang sholat. Yang penting kita sudah berusaha untuk menahannya. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia menjadikan di hadapannya itu ada sesuatu. Jadi tadi entah itu sajadah kah atau apakah. Fa illam yajid falyansib asa. Kalau dia tidak menemukan apapun, maka paling tidak kata Nabi tancap satu tongkat. Jadi kalau memahami hadis ini apa adanya Pak, timbul sidin mencari kayak apa, menancap tongkat di masjid. Sementara masjid betehel, masjid kita kan betehel Pak. Sidin memahami hadis ini apa adanya lalu ditancapkan sidin tongkat, kada kau Pak gugur terus tancapkan tongkat. Nah jadi pemahaman akan hadis ini karena apa? Karena benda-benda itu memang benda yang biasa digunakan di zaman Nabi. Maksudnya benda-benda itu ada di sekitar Nabi dan para sahabat. Tongkat, sandaran kuda, sandaran atau pelana unta, kemudian juga anak panah, itu biasa memang ada di sekitar Nabi. Maka taruhlah apa yang ada di sekitarmu. Nah itu sebenarnya fa illam yakun. Nah di dalam hadis ini ada lanjutan lagi, fa illam yakun, kalau seandainya kalian tidak menemukan apapun, tongkat kededa, anak panah kededa, sandaran kuda kededa, fal yakhud khattan, maka buatlah satu garis kata Nabi. Masjid Nabi kan kada kayak masjid kita. Masjid Nabi tanpa alas, hanya terbuat dari tanah saja. Maka ketika memang benda-benda yang dijadikan sutra itu tidak ada garis barang. Nah jadi pemahamannya itu tidak tekstualis, bahwa yang penting apa saja yang menjadi penanda bagi kita atau penghalang supaya orang tahu, jangan sampai lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi pemahamannya hendaknya kita juga memahami secara kontekstual. Yang penting sebenarnya sutrah itu memang penting agar apa? Agar jangan sampai ada seseorang yang melewati orang yang sedang sholat. Cuma pemahamannya tidaklah dipahami secara tekstualis apa adanya, timbul karena tadi membawa anak panah, membawa tongkat dan segala macamnya. Jadi sajadah yang kita gunakan itu sudah dianggap menjadi bagian daripada sutrah. Nah, bahkan tadi tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi, jangan sampai juga membahayakan orang yang lewat Pak. Misalnya sini menancap pedang, timbul membahayakan Pak. Terkait misalnya orang luka, nah itu jangan juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk bisa menghadirkan kehusyuan, maka kita juga menghadirkan sesuatu yang bisa merusak konsentrasi kita, menghadirkan sesuatu yang bisa menghalangi konsentrasi kita itu buyar di dalam sholat. Maka hal-hal tadi tentunya penting untuk kita perhatikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.